Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin bangkit dan sukacita dan berpengharapan. Kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan menutup pintu, maka tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Kita perlu mengerti pintu yang dimaksud di sini bukan pintu secara fisik, tetapi pintu spiritual. Jadi kunci Daud yang dimaksud dalam Wahyu ini adalah kunci yang membuka pintu spiritual. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan, bukan berbicara tentang kepandaian kita, bukan berbicara tentang kejeniusan kita. Tidak peduli seberapa jeniusnya seseorang, kalau Tuhan sudah tutup pintunya, selesai. Namun mungkin pada awalnya kita nothing, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, minim dalam pendidikan, minim dalam pengalaman. Tetapi kalau Tuhan membuka pintu berkat buat kita, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita baca dalam Kolose 4 ayat 3-4, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Di sini Paulus meminta kepada jemaat di Kolose mendoakan Paulus supaya Allah membukakan pintu pemberitaan Injil, supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa mengerti. Firman Tuhan mengubahkan hidup seseorang, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang tertekan. Itu sebabnya terus berdoa bagi hamba Tuhan, pendeta, pemberita firman. Percayalah, kalau Tuhan buka pintunya, kita yang mendengarkan akan berkata, oh sepertinya Tuhan sedang berbicara ini kepada saya. Amin. Dengan berdoa, Tuhan membuka pintu pemberitaan firman Tuhan. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kita akan baca teks Alkitab di Kejadian 30 ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan membuka kandungan? Di sini dikatakan Allah mendengarkan permohonannya. Allah mendengarkan permohonan Rahel. Artinya Rahel berdoa. Ketika Rahel berdoa, meminta, memohon, Allah mendengarkan permohonannya. Amin. Jadi dengan berdoa, Tuhan membuka pintu kandungan Rahel. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Kita buka kisah yang lain di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan membuka pintu kemustahilan. Paulus dan Silas mustahil bisa terlepas dari penjara karena tubuh mereka dibelenggu, kaki tangan mereka dibelenggu. Tetapi di sini Tuhan membuka pintu-pintu yang seakan-akan tidak dapat terbuka. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jadi melalui teks-teks Alkitab yang baru saja kita baca, kita belajar mengenai kunci Daud, yaitu apa? Berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, Yesus membuka pintunya dan tiba-tiba situasinya berubah memberkati kita. Amin. Mungkin kita berkata, tidak ada yang dapat mengerti masalah yang sedang saya hadapi hari-hari ini. Ingat, ketika kita sedang menghadapi masalah, ada dalam situasi yang sulit seperti saat ini, di situ Tuhan sedang membuatkan kita pintu pengharapan. Tetaplah berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Tuhan akan membukakan pintunya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Melalui tayangan ini kita boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, semakin melihat pribadi Yesus di dalam firman-Nya yang memberi kekuatan kita, memberikan sukacita, pengharapan. Mari kita buka di dalam Keluaran 16 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu.
Di dalam Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 dijelaskan bahwa mana sorgawi itu adalah gandum dari langit, roti malaikat. Waktu mana turun, orang Israel berkata, apakah ini? Apakah ini? Selama 40 tahun Allah memberi mereka makan mana yang mereka tidak kenal. Tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Selama 40 tahun mereka makan mana? Mereka terbiasa dengan mana? Mereka bosan dengan mana? Mereka mulai komplain. Padahal Allah memberi mereka makanan surgawi, gandum dari langit, roti malaikat. Tahu apa yang mereka katakan? Di dalam Bilangan 11 ayat 5, mereka teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian mereka berkata di dalam Bilangan 11 ayat 6 bahwa mereka kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang mereka lihat. Dengan kata lain, mereka komplain. Mereka berkata, sekarang yang kita lihat hanya mana, dan mana, tidak ada yang lain. Bayangkan, makanan dari sorga yang diberikan kepada mereka menjadi sesuatu yang tidak berarti buat mereka. Mana sorgawi di sini sesungguhnya menggambarkan tentang siapa? Di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada bangsa Israel, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Selanjutnya Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi jelas sekali, sesungguhnya mana surgawi menggambarkan tentang Yesus. Apa tujuan Allah memberi mereka makan mana surgawi? Di dalam Ulangan 8 ayat 3 dijelaskan bahwa Allah memberikan mereka makan mana untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, dari firman Tuhan. Dengan kata lain, mana yang mereka makan juga merupakan gambaran tentang firman Tuhan. Siapakah firman itu? Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah datang ke dalam dunia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah firman Tuhan yang dimaksud? Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan di sini? Betapa pentingnya apa yang kita makan. Dengan kata lain, betapa pentingnya apa yang kita dengar. Apa yang terjadi ketika mereka komplain tentang mana? 2 kali mereka komplain tentang mana. Yang pertama di dalam Bilangan 11, betul? Di akhir Bilangan 11, Tuhan memberi mereka makan daging burung puyuh. Selagi daging ada di mulut mereka sebelum dikunyah, Tuhan menulahi bangsa itu dengan tulah yang besar, sehingga tempat itu dinamakan Kibrot Hawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tidak sampai di sini. Di Bilangan 21 ayat 5 sampai 6, Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka. Apa yang membuat ular-ular tedung datang dan memagut bangsa Israel? Di sini kita menemukan mereka komplain lagi tentang mana. Tahu apa yang mereka katakan? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Sesungguhnya apa yang mereka katakan tidak benar. Mereka butuh air, air keluar. Selanjutnya mereka berkata, makanan hambar ini kami telah muak. Hambar di sini terjemahannya tidak berguna. Makanan tidak berguna ini, kata mereka anggap rendah mana surgawi. Ingat, mana surgawi berbicara tentang Yesus. Kalau saja mereka tidak komplain dan terus makan mana surgawi, maka mereka tetap sehat. Kemudian mereka menyuruh Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan ditaruh di atas tiang. Kemudian Tuhan berkata, semua orang yang terpagut ular, jika ia melihat kepada ular tembaga akan tetap hidup. Sesungguhnya ular tembaga yang ditaruh di atas tiang menggambarkan tentang siapa? Musa membuat ular dari tembaga digantung di atas tiang. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata kepada Nikodemus, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, siapa yang melihat kepada Yesus akan hidup. Sesungguhnya mereka tidak pernah menyadari bagaimana keadaan mereka selama mereka makan mana surgawi. Ulangan 8 ayat 4 dijelaskan bahwa selama mereka makan roti mana surgawi, pakaian mereka tidak pernah buruk di tubuh mereka dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak. Wow, setiap kali kita diberi makan tentang Yesus, setiap kali kita mendengar pemberitaan tentang Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang menyegarkan seluruh hidup kita, yang menyegarkan kehidupan kita. Ketika kita melihat Yesus dalam firman, maka percayalah kita akan semakin diubahkan, disembuhkan, pekerjaan kita diberkati, usaha kita dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus semakin melihat kebaikan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dari sorga. Dan kita akan bahas mengenai kekuatan dari sorga, kekuatan yang berasal dari Allah, kekuatan yang memiliki karakteristik roh Allah. Apa karakteristik roh Allah? Kekal, tidak dipengaruhi, tidak tergantung oleh hukum alam. Amin. Berdasarkan hukum alam, kalau umur kita terus bertambah, maka kekuatan tubuh kita, kekuatan fisik kita akan semakin lemah. Namun kita akan melihat bersama-sama, kita akan menerima kekuatan dari surga. Kita akan menerima kekuatan ilahi, kekuatan yang tidak tergantung, tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Amin. Mari kita baca dalam Mazmur 103 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Kita akan perhatikan ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Akan terus baru ketika menyadari, mengingat kembali bahwa segala kesalahan kita diampuni. Akan terus baru ketika menyadari dan mengingat kembali bahwa segala penyakit disembuhkan. Akan terus baru ketika menyadari dan mengingat kembali bahwa kita ditebus dari maut. Akan terus baru ketika kita menyadari bahwa kebaikan Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Menjadi baru dan selalu baru artinya umur kita boleh bertambah, tetapi kekuatan ilahi, kekuatan dari surga akan terus dinyatakan kepada kita, sehingga Alkitab mengatakan menjadi baru seperti burung raja wali. Amin. Ingat, Alkitab pernah menceritakan dan menjelaskan bahwa Musa berumur 120 tahun, matanya tidak kabur, kekuatannya tidak hilang. Kaleb berumur 85 tahun, kekuatannya seperti waktu Kaleb umur 40 tahun. Daud merasakan yang sama. Daud merasakan diperbaharui seperti burung raja wali. Ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam Yesus. Ketika Yesus ada di dalam kita, maka kita diberikan kemuliaan yang sama seperti yang Yesus miliki. Amin. Alkitab mengatakan bahwa di atas kayu salib Yesus mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang memberikan pengampunan atas semua dosa kita, menguduskan kita. Semua dosa diampuni. Sejak darahnya tercurah, kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi orang yang dikutuk, tetapi sejak darahnya tercurah, kita adalah orang yang benar, orang yang layak, dan orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Alkitab mengatakan tubuhnya dihancurkan, diremukkan, supaya oleh bilur-bilurnya semua penyakitmu disembuhkan. Kita yang lemah, yang sakit, layak menerima kekuatan dari surga, kekuatan ilahi, kekuatan yang tidak dipengaruhi oleh hukum alam, kekuatan yang tidak tergantung oleh hukum alam. Haleluya. Alkitab mengatakan bahwa di dalam darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang artinya ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, semua dosa kita diampuni dan semua hukuman akibat dosa dan maut sudah ditebus. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengakui, menyadari, dan mengingat kembali dan percaya bahwa segala kesalahan kita diampuni, segala penyakit disembuhkan, kita ditebus dari maut, kebaikan Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Di sini ada kekuatan dari surga yang akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kekuatan dari surga. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bahas kebenaran firman Tuhan yang membuat kita akan semakin bersemangat, bersukacita, dan membangkitkan iman kita. Haleluya. Kita baca Galatia 3 ayat 8-9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Di sini dikatakan jadi mereka yang hidup dari iman. Apakah kita hidup dari iman? Perhatikan baik-baik. Mereka yang hidup dari iman,
Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dengan kata lain, kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, maka kita diberkati dengan berkat yang sama ukurannya dengan berkat yang diterima Abraham. Amin. Kita baca Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi janji Allah diberikan kepada Abraham bukan karena hukum Taurat. Janji ini diberikan kepada kita bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Janji ini diberikan bukan karena ketaatan kita. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara kita dan hukum Taurat. Ini penting sekali, perhatikan baik-baik ya. Yesus datang ke dalam dunia membebaskan kita dari kebenaran karena hukum Taurat dan menempatkan kita di dalam kebenaran karena iman. Kita harus mengerti, kita tidak lagi di bawah sistem yang demikian. Itu perjanjian lama. Yesus datang ke dalam dunia ini membawa perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatunya bukan lagi tergantung kepada kita, tetapi karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib. Amin. Apakah kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman? Apakah kita percaya bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan? Alkitab mengatakan bahwa oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kunci untuk menerima berkatnya Abraham adalah kita harus percaya bahwa kita dibenarkan karena iman. Ketika kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman, semua berkat Abraham akan menjadi milik kita. Amin. Kita akan mengalami berkat-berkatnya Abraham di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekalipun keadaan ekonomi dunia sekarang ini sedang goncang, Tuhan tidak akan memberkati kita sesuai dengan keadaan ekonomi dunia ini, karena Tuhan akan memberkati kita sama seperti apa yang telah Dia janjikan kepada Abraham. Dalam Kejadian 24 ayat 1 bahwa Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham sudah tua. Tahukah Abraham hidup sampai umur berapa? 175 tahun. Selanjutnya dikatakan serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Siapa yang memberkati Abraham? Tuhan. Abraham diberkati dalam segala hal, termasuk kekayaan. Abraham ini sangat kaya. Pertanyaannya, apakah Abraham orang yang sempurna? Tidak. Ingat, Abraham pernah berdusta 2 kali. Yang pertama kepada Firaun, yang kedua kepada Abimelek. Ia berdusta tentang istrinya. Siapa yang berbohong? Abraham. Siapa yang ditegur Tuhan? Firaun dan Abimelek. Siapa yang diberkati? Abraham. Luar biasa. Perhatikan baik-baik. Jadi kita perlu mengerti, bukannya Allah memberkati pendusta, tetapi kenyataannya Allah memberkati orang yang dibenarkan karena iman. Kita pun sama, kita dibenarkan karena iman. Kabar baiknya, kita diberkati dengan berkat yang sama seperti berkat yang diterima Abraham. Kita akan diberkati di dalam segala hal. Haleluya. Siapa yang memberkati Abraham? Allah. Siapa yang memberkati kita? Allah yang sama. Bukan bank, bukan sponsor, bukan orang lain, bukan bos kita. Kita sebagai orang percaya diberkati karena berkatnya Abraham. Termasuk kita yang ada di dalamnya milik Kristus, orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kalau kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman, kalau hari ini kita sakit, bangkrut, sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi masalah, maka dari surga Tuhan berkata kepada kita, kamu harus sembuh, kamu harus diberkati karena kamu keturunan Abraham. Kita diberkati dengan berkat yang sama dengan berkatnya Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.